Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Eko Budianto, NIM 0225161095, program studi S1 Ilmu Administrasi Negara. Saya akan menjawab soal tugas 1 yang menanyakan tentang satu term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam term tersebut, sertakan juga contohnya. Saya akan menjawab. Dalam logika, term adalah kata atau kelompok kata yang menyatakan suatu objek baik konkret maupun abstrak. Term dibagi dalam berbagai jenis. Berikut 3 diantaranya: term konkret dan abstrak. Term konkret yaitu menyatakan sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera, contoh kursi, rumah, dan kucing. Term abstrak menyatakan sesuatu yang tidak dapat ditangkap langsung oleh panca indera, contoh kejujuran, keadilan, dan kebebasan. Yang kedua, term positif dan negatif. Term positif menyatakan keberadaan atau hal yang bersifat afirmatif, contoh manusia, pekerja, dan pemimpin. Term negatif menyatakan ketiadaan atau penolakan terhadap suatu sifat atau kategori, contoh bukan dokter dan non-muslim. Yang ketiga, term univokal, equivokal, dan analogikal. Univokal, kata yang maknanya sama dalam semua konteks, contoh manusia dalam kalimat manusia adalah makhluk hidup. Equivokal, kata yang sama bunyinya tapi beda makna, contoh bank bisa berarti lembaga keuangan atau tepian sungai. Yang ketiga, analogikal, kata yang memiliki makna mirip dalam konteks berbeda, contoh terang dalam cahaya terang dan pikiran terang. Soal yang kedua yaitu jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logikal falasi. Bagaimana agar terhindar dari logikal falasi? Langsung saya akan jawab. Yang kedua, logikal falasi atau sesat pikir adalah kesalahan dalam penalaran yang tampak logis tetapi sebenarnya cacat secara logika. Falasi bisa membuat argumen tampak meyakinkan padahal lemah atau menyesatkan. Contoh falasi: ad hominem atau menyerang pribadi lawan bukan argumennya. Contoh, kamu nggak usah bicara soal pendidikan, kamu sendiri nggak tamat kuliah. Padahal argumen seseorang bisa valid meskipun latar belakangnya tidak ideal. Cara menghindari logikal falasi: pahami struktur logika dasar, contoh premis atau kesimpulan. Evaluasi relevansi, contoh pastikan semua argumen berkaitan langsung dengan topik. Yang ketiga, fokus pada isi bukan orangnya, contoh jangan menyerang pribadi pembicara. Yang keempat, hindari generalisasi berlebihan, contoh gunakan data yang cukup dan relevan. 5. Belajar dari contoh falasi. Memahami jenis-jenis falasi akan membantu mengenali dan menghindarinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber BMP ISIP 4211 Logika. 2. Hurley, Patrick J. A. Concis Introduction to Logic, Boston, Channel Learning 2015. Terima kasih.